Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Cintia dengan NPM 106 akan menjelaskan mengenai berbahasa secara komunikatif dan santun. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, mengenai penggunaan bahasa yang baik dan benar. Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar mempunyai beberapa konsekuensi logis terkait dengan pemakaiannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Pada kondisi tertentu, yaitu pada situasi formal, penggunaan bahasa Indonesia yang benar menjadi prioritas utama. Penggunaan bahasa seperti ini sering menggunakan bahasa yang baku. Kendala yang harus dihindari dalam pemakaian bahasa baku antara lain disebabkan oleh adanya gejala bahasa. Seperti apa? Seperti interferensi, integrasi, campur kode, alih kode, dan bahasa gaul yang tanpa disadari sering digunakan dalam komunikasi resmi. Dan hal ini akan mengakibatkan bahasa yang digunakan menjadi tidak baik. Nah, kebalikannya, dalam kegiatan sehari-hari bersama keluarga, bersama teman, dan lain hal, kita dapat menggunakan bahasa yang tidak baku atau sering disebut bahasa sehari-hari, bahasa non-formal. Nah, lalu yang kedua di sini saya akan menjelaskan mengenai kegiatan berkomunikasi. Nah, kegiatan berkomunikasi secara pragmatis itu komunikasi kan artinya adalah suatu proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan tujuan untuk memberitahukan atau mengubah suatu pendapat, sikap, perilaku baik secara langsung dengan lisan maupun tidak langsung. Dengan apa? Dengan suatu media tertentu. Nah, di sini saya akan menjelaskan proses terjadinya komunikasi. Yang pertama, dalam berkomunikasi yang pasti ada komunikator dong, atau pembawa pesan. Nah, pembawa pesan ini adalah orang yang memiliki maksud tertentu berkomunikasi dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dituju. Dan pesan ini disampaikan bisa berupa informasi yang berbentuk bahasa atau simbol yang dapat dimengerti kedua pihak. Lalu yang kedua, pesan tersebut dapat disampaikan secara langsung atau tidak langsung oleh komunikator kepada komunikan. Biasanya media atau channel adalah alat yang dapat digunakan menjadi penyampai pesan dari komunikator ke komunikan. Nah, lalu yang ketiga ada komunikan. Komunikan ini adalah penerima pesan. Orang yang menerima pesan yang disampaikan dan juga menerjemahkannya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh komunikan itu sendiri. Dan yang terakhir, komunikan. Komunikan ini kemudian memberikan umpan balik atau feedback dari pesan yang diterimanya. Nah, terakhir saya akan menjelaskan mengenai fungsi komunikatif bahasa. Nah, fungsi bahasa sendiri adalah cara bagaimana bahasa itu digunakan. Ada 11 fungsi di sini. Yang pertama ada fungsi informatif, fungsi transaksional, fungsi interaksional, fungsi komisif, fungsi direktif, fungsi konatif, fungsi ekspresif, fungsi regulatori, fungsi heuristik, fungsi instrumental, dan yang terakhir adalah fungsi imajinatif. Nah, sekian saja yang dapat saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.